يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sampai hari ini, hari yang ke-11 dari bulan Ramadan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan iman untuk senantiasa bermujahadah meraih kemuliaan-kemuliaan yang disediakan oleh Allah di bulan ini. Mudah-mudahan kita semakin akhir semakin istiqomah, karena keistimewaan Ramadan itu semakin akhir semakin besar. Dan mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan ini kita betul-betul mendapatkan derajat al-muttaqin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat nanti. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pagi ini kita masuk pada bab Fadlus Sholawat, keutamaan sholat 5 waktu. Imam Nawawi menyebutkan satu ayat dari surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan akhlak yang mulia, kita menggunakan sarana diantaranya adalah sholat yang baik. Karena ketaatan kepada Allah itu selain menjalankan perintah, juga menjauhi larangan. Bahkan seringkali menjalankan perintah itu lebih mudah daripada menjauhi larangan.
Di bulan Ramadan ini untuk menjaga puasa kita dilarang berbicara kotor. Kita dilarang mencela, memaki, dilarang berteriak-teriak. Walaupun di bulan yang lain juga dilarang. Tapi di bulan Ramadan ini, kalau kita lakukan bisa merusak puasa. Karena puasa ini juga menghantarkan kita meraih derajat takwa. Salat yang kita lakukan sehari-hari itu sangat erat sekali kaitannya dengan pembentukan akhlak yang mulia, termasuk kepada anak-anak kita. Maka anak-anak kita diajarkan sholat yang baik, yang benar. Mulai dari wudhunya itu sudah diajarkan. Umur 5 tahun, 6 tahun itu sudah bagus wudhunya. Umur 7 tahun itu diajarkan sholat yang benar. Sehingga umur 10 tahun itu sudah terbiasa sholat. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, wadribuhu inda ashrin, wadribuhum inda ashrin. Kalau umur 10 tahun masih belum mau sholat, pukul. Tapi pukulan yang mendidik. Ini merupakan akhlak. Kalau Buya Hamka itu pernah ditanya, ada orang yang sholat aja tapi akhlaknya belum baik. Gitu. Ya apalagi dia nggak sholat. Gitu. Buya Hamka demikian. Artinya kalau kita sholat kita ini sangat berpengaruh kepada akhlak kita. Semakin khusyuk sholatnya, semakin benar sholatnya, insya Allah akan semakin baik pula akhlaknya. Jadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di samping juga kalau kita sholat itu, apalagi kita menjaga waktu-waktu sholat, apalagi berjamaah di masjid. Sebentar-sebentar kita ke masjid, sebentar kita masjid, sebentar kita ke masjid. Maka sungguh bahagia orang yang diberikan pekerjaan yang baik, harta yang cukup, dan dia bisa istiqomah ke masjid. Sebenarnya bisa saja kalau kita mengusahakan untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki. Kemudian hadis yang disebutkan di dalam bab ini banyak sekali. Oleh Imam Nawawi disebutkan banyak hadis. Di antaranya bahwa hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Jadi Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian sekiranya di depan pintu rumah kalian itu ada sungai yang bersih lewat, ada sungai yang setiap hari itu mandi 5 kali. Jadi kalian mandi 5 kali. Apakah kira-kira ada kotoran di tubuh kalian? Maka sahabat menjawab, qalu la yabqa min daranihi syai'. Tidak ada, wahai Rasulullah.
Waktu duhur mandi, asar lagi mandi, maghrib mandi, isya mandi, subuh mandi. Kata Rasulullah SAW, fadzalika salawatul khams yamhullahu bihinnal khataya. Itulah salat 5 waktu. Allah hapus dengan salat itu dosa-dosa kalian. Ya, bagaikan kotoran dalam tubuh kita. Setiap ada kotoran, salat bersih, salat bersih. Kalau Rasulullah SAW mengumpamakan sesuatu yang zahir, ada kali, ada kotoran yang zahir, salat itu menghilangkan kotoran yang tidak nampak yang ada di dalam hati ini. Maka dalam hadis yang lain disebutkan bahwa antara sholat zuhur sampai sholat asar itu kafarah. Antara sholat asar sampai sholat maghrib itu kafarah. Maghrib sampai seterusnya itu kafarah. Kafarah itu artinya penghapusan dosa-dosa. Jadi kalau kita melakukan amal soleh, secara otomatis dosa-dosa kita itu dihapus. Itu terutama dosa-dosa kecil dihapus. Berapa banyak dosa kecil yang kita lakukan, yang kalau dibiarkan numpuk itu akan menjadi dosa besar. Kalau laki-laki itu paling banyak dosa dari matanya. Kalau perempuan dari lisannya. Kalau kita keluar saja ini sudah macam-macam dilihat. Maka diperintahkan untuk Ghaddul basar. Atau jangan sampai pandangan itu masuk ke hati. Maka ada istilah, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Apalagi di bulan Ramadan, jangan sampai kita memandang perempuan dibawa ke kamar, dipikirkan, dibayangkan. Termasuk sekarang itu ada HP ini juga, hati-hati. Jadi kalau sudah keasikan, itu banyak sekali dosa yang dilakukan dari mata ini. Kita menjaga pandangan itu penting. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama itu rezeki, setelahnya adalah dosa. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ketika melihat pemandangan yang tidak indah pertama kali itu, indah secara zahir, maka Rasulullah mengatakan la tutbi'in nadhrah an-nadhrah fa inna lakal ula wa laysa laka tsaniyah. Jangan sertakan pandangan pertama itu dengan pandangan berikutnya. Kamu hanya memiliki yang pertama, yang berikutnya tidak. Termasuk pandangan berikutnya itu, ya, membawa pandangan itu ke dalam kamar mandi, ke dalam kamar tidur, dibayang-bayangkan, itu jangan. Baik, istilahnya Ghaddul basar itu adalah tindakan preventif. Ya, oleh karena itulah maka ketika ada ikhtilat istilahnya, bercampur laki perempuan, kita harus betul-betul menjaga niat kita. Misal seorang guru mengajar itu harus, walaupun harus memandang, tapi jangan sampai pandangan itu dibawa berikutnya. Dimanapun pandangan ini harus dijaga, walaupun dalam keadaan ngaji. Kadang-kadang ada guru ngajar, guru laki-laki ngajar di perempuan, itu harus betul-betul setelahnya itu dijaga pandangan itu. Jangan sampai dibawa berikut. Itu jadi fitnah nanti. Jadi dengan sholat itu bisa terhapus. Maka di sini disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qublatan.
dari Ibnu Mas'ud, ada seorang laki-laki yang tertimpa musibah, dia mencium perempuan. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala wa aqimis shalah tarafayn nahari wa zulafan minal laili innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi kisah ini terjadi ketika Rasulullah SAW mau melaksanakan sholat. Tiba-tiba datang, ketika mau sholat itu datang seorang laki-laki. Dia mencium perempuan, mencium, memeluk dan seterusnya, kecuali zina. Dia tidak melakukan zina. Dia katakan kepada Rasulullah bahwa dia telah melakukan itu dan dia bertaubat, minta agar diberikan hukuman. Apa hukumannya? Kemudian Rasulullah SAW sholat. Pertanyaan itu dibiarkan saja Rasulullah SAW sholat. Rasulullah SAW masih menunggu wahyu. Kemudian turunlah ayat ini, dirikanlah sholat di ujung siang dan di ujung malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan. Amal-amal soleh itu kalau bertaubat menghapus dosa-dosa. Artinya bahwa laki-laki ini karena dia bertaubat, jadi dosanya itu sudah terhapus. Apa yang telah dia lakukan. Kecuali kalau dia berzina. Kalau berzina itu ada hadnya. Itu sudah termasuk dosa besar. Para ulama mengatakan dosa besar itu ada had di dunia dan ada ancaman di akhirat. Zina itu kan kalau muhson itu harus dirajam. Kalau ghairu muhson, belum menikah, maka didera 100 kali. Lalu diasingkan 1 tahun. Ini dia melakukan dosa, tapi tidak sampai berzina. Kemudian dia ingin bertaubat, ingin diberikan hukuman di dunia ini. Kemudian Rasulullah mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ayat Al-Quran yang turun. Faqala rajul, orang laki-laki itu kemudian berkata, ya Rasulullah, aliya hadha qala li jami'i ummati kullihi. Apakah ini khusus untuk saya? Jadi karena begitu peristiwa itu terjadi, melapor, kemudian turun ayat, menyampaikan bahwa semua itu sudah dihapus dosanya. Apakah ini untuk saya saja? Kata Rasulullah SAW, enggak, untuk semua umatku. Ini artinya bahwa amal-amal soleh yang kita lakukan, termasuk sholat, itu penghapusan dosa-dosa. Kita berwudu saja, berwudu. Ketika kita membasuh muka kita, ini dosa-dosa dari mata kita ini berjatuhan. Coba bayangkan kalau kita kumpulkan dosa kita dari pagi sampai malam itu, dosa mata itu berapa banyaknya. Kita mau sholat itu berwudu. Wudu inilah menghapus dosa-dosa. Ketika kita membasuh tangan, maka air yang jatuh atau tetesan air yang paling terakhir itu adalah dosa-dosa. Demikian disebutkan dalam hadis. Begitu juga sholat, maka fadilah sholat itu diantaranya adalah penghapusan dosa-dosa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kaffaratun lima bainahun ma lam tughsha al-kabair. Rawahu Muslim. Antara satu sholat dengan sholat yang lainnya, yang berikutnya, sholat 5 waktu itu, kalau dilakukan terus, antara Jumat dengan Jumat berikutnya,
itu adalah penghapusan dosa-dosa. Selagi orang itu tidak melakukan dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil ini sudah terhapus dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Kemudian di sini disebutkan beberapa hadis lagi, tapi hampir sama maknanya. Berikutnya kita akan menyebutkan hadis tentang fadilah sholat subuh dan sholat asar. Jadi di antara 5 sholat ini, sholat 5 waktu ini, 2 sholat itu lebih afdol, nilainya lebih besar. Sholat subuh dan sholat asar. Bahkan ada orang yang mengatakan kalau orang itu bisa menjaga sholat subuh dan sholat asar, dia akan mudah menjaga yang lain. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu dan jagalah sholat wusta. Sholat wusta itu para ulama beda pendapat. Wusta itu artinya di tengah. Jadi kalau dalam bahasa Arab wusta itu ini wusta, tengah ini. Jari ini disebut wusta, jari yang tengah. Ada yang mengatakan wusta itu sholat asar. Dan ini yang paling banyak mengatakan sholat asar. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat subuh. Yang jelas di 2 sholat ini, 2 malaikat siang dan malam ikut menyaksikan. Kalau sholat zuhur disaksikan oleh malaikat siang saja. Kalau sholat maghrib, sholat isya disaksikan oleh malaikat malam saja. Tapi kalau sholat subuh dan sholat asar disaksikan oleh malaikat siang dan malam. Karena pergantian jaga di dunia ini shiftnya itu pada waktu subuh dan asar. Makanya sebagian ada yang mengatakan setelah asar itu sudah masuk hari berikutnya. Tapi ada yang mengatakan maghrib itu masuknya. Makanya kita nyebutnya malam Jumat itu, ada yang mengatakan dari Kamis setelah asar, ada yang mengatakan dari dari maghrib. Malam itu lebih dulu daripada pada siang. Lalu kita menyebutkan malam Jumat, kemudian hari Jumat. Jadi sholat wusta. Jadi kalau kita bisa menjaga sholat wusta, sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur itu lebih mudah. Kenapa? Katakanlah kalau subuh. Subuh itu kalau lewat malamnya tidur, susah bangun subuh. Dan banyak orang yang susah bangun subuh. Makanya kata Buya Hamka itu kalau ingin melihat kaum muslimin, lihat pada waktu subuhnya itu. Kalau ingin melihat orang-orang yang beriman, lihat waktu subuhnya. Gitu. Kalau orang Islam ya hari Jumat, lihat orang Islam hari Jumat. Orang Islam semua hadir, banyak sekali yang hadir, banyak yang sholat. Tapi kalau subuh kan tidak semua orang Islam, orang-orang yang beriman. Jadi derajatnya lebih tinggi. Maka bapak-bapak ini bukan hanya orang Islam, tapi orang yang beriman. Dan yang dipanggil untuk puasa meraih takwa itu orang-orang yang beriman. Jadi kalau bisa menjaga sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya itu mudah. Kalau sholat asar itu umumnya orang masih kerja. Biasanya kalau sudah kerja ditunda dulu. Atau pulang kerja. Bisa dalam perjalanan, bisa juga baru sampai di rumah capek. Atau orang yang istirahat siang masih tidur. Maka sholat asar itu banyak yang lalai. Sholat subuh, sholat asar. Sehingga di sini Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala Man shallal bardaini dakhalal jannah. Muttafaq alaih. Barang siapa yang sholat di 2 waktu, subuh dan asar, dia pasti masuk surga. Bisa istiqomah sholat subuh dan asar.
Ya ini dah mengindikasikan bahwa salat maghrib isya itu pasti mudah. Salat duhurnya pasti mudah. Kalau sudah subuh dan asarnya dilakukan. Pada umumnya kan di masjid-masjid subuh itu ramai, orang pada sholat. Duhur juga begitu. Tapi kalau subuh sama asar ini agak sepi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, "Lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Yakni al-fajr wal asr. Tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum terbitnya matahari. Maksudnya sholat subuh. Dan sebelum terbenamnya matahari. Sholat asar maksudnya. Jadi disebutkan, kalau di sini disebutkan pasti masuk surga, di sini tidak akan tersentuh neraka. Betapa dahsyatnya sholat subuh dan sholat asar. Maka Bapak kalau mulazamah, mudawamah, atau istiqomah, melaksanakan subuh, asar, maghrib, isya'nya itu relatif lebih gampang, lebih mudah. Ya cuma sholat isya itu ada ciri tersendiri. Orang yang meninggalkan atau mengulur-ulur sholat isya itu ciri orang munafik. Disebutkan dalam hadis begitu. Karena umumnya orang kalau sudah sholat maghrib menganggap isya itu panjang, sehingga nongkrong dulu atau ngobrol-ngobrol panjang dan asik ngobrolnya sampai malam, sehingga sholatnya tunda. Kalau sekali dua kali tidak ada masalah, tapi kalau berulang-ulang terus begitu, maka kata Rasulullah SAW itu tanda-tanda kemunafikan. Asqalus salati 'alal munafiq salatul isya wa salatus subuh. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Dan salat isya itu karena dia banyak ngobrol sampai larut malam, padahal obrolan itu belum tentu bermanfaat. Karena asik saja ngobrol, sehingga habis waktu itu, maka kemudian sholatnya di malam hari, jauh di malam hari. Tidurnya pun telat, sehingga subuhnya pun berat. Apalagi kalau ngobrolnya itu banyak makanan, sehingga sebelum tidur perut ini penuh. Jadi kan Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau ingin bangun malam itu, jangan banyak diisi perut ini, agar perut ini bisa mudah untuk membangunkan kita ketika malam mau qiyamul lail. Ya kalau kita sudah terbiasa qiyamul lail, salat subuh itu pasti mudah untuk dilakukan. Dan itu kalau sudah dibiasakan, sudah istiqomah dilakukan, bahwa Bapak sudah biasa salat subuh, ketika terlewat subuh itu, kadang-kadang terjadi seperti itu merupakan rezeki, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah terbiasa sholat subuh berjamaah, kita bangun ternyata sudah jam 6 atau bisa siangan, ya, bukan karena kesengajaan. Nah itu kita masih terhitung sholat subuh berjamaah kalau sudah istiqomah melakukan itu. Demikian juga sholat asar. Orang yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya hadis yang menunjukkan tadi malaikat siang dan malaikat malam itu bertemu di waktu subuh dan asar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Jadi yata'aqabuna itu saling berpelukan, saling bertemu. Malaikat
atau saling bertegur sapa. Malaikat bertemu dan saling bertegur sapa, malaikat siang dan malaikat malam di tengah-tengah kalian. Wa yastami'una fi sholati subhi wa sholati asar. Mereka ketemu di sholat subuh dan sholat asar. Summa ya'riju atau ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian malaikat yang tadinya menjaga di dunia ini naik ke langit. Jadi kalau waktu sholat subuh, berarti malaikat malam ini naik ke langit. Karena siang ini akan dijaga oleh malaikat siang. Sampai di langit, Allah bertanya, fayas'aluhumullah wa huwa a'lamu bihim. Allah ini bertanya kepada malaikat ini. Padahal Allah Maha tahu. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, mereka mengatakan, malaikat yang menjaga siang ini, yang menjaga malam ini mengatakan, taraknahum wa hum yusallun. Wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat subuh. Dan kami pun datang kepada mereka pada waktu asar, mereka dalam keadaan sholat asar. Jadi artinya bahwa orang-orang yang sholat berjamaah pada waktu asar dan pada waktu subuh itu sampai ke langit. Beritanya sampai ke langit, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bertanya. Inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar berjamaah di masjid. Nah, kemudian Bapak yang dirahmati Allah, di samping sholat 5 waktu, bab fadlul masyi ilal masajid, keutamaan berjalan ke masjid. Menuju ke masjid itu mempunyai keutamaan. Apalagi di setiap 5 waktu kita bisa datang ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Man tatahhara fi baitihi. Jadi ini Bapak yang dirahmati Allah, barang siapa yang bersuci di rumahnya. Jadi bersuci di rumahnya. Summa madha ila baitin min buyutillah, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah. Maksudnya masjid. Lihat dia fardhatan min faraidillah, untuk melaksanakan satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Allah. Maksudnya sholat fardu. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, kalau Bapak datang ke masjid itu niatkan untuk sholat, karena ini yang paling utama, terutama sholat fardu. Kalau ada bertemu dengan teman, janjian di masjid, tapi niat itu pertama niat untuk sholat, karena niat inilah yang paling memberikan pahala besar. Kanat khutuwatu ihdahunna tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Adalah langkah kakinya ke masjid, yang satu menghapus dosa-dosa, yang lainnya mengangkat derajat. Bayangkan kalau Bapak jalan kaki dari rumah dalam jarak katakanlah 200 meter saja, berapa langkah itu? Setiap langkah itu dihitung oleh malaikat. Langkah yang kanan untuk mengangkat derajat kita, langkah yang kiri untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau setiap sholat kita datang ke masjid, kita berwudu di rumah, ini langkah ini dihitung. Makanya dikatakan tatahhara fi baiti. Jadi usahakan bersuci itu di rumah, Pak. Berwudu itu di rumah. Karena pada saat itu kita sudah dihitung kita menuju masjid. Tapi kalau kita tidak berwudu di rumah, wudunya di masjid, maka dihitung dari tempat wudu itu. Karena kita sudah berniat dan bersuci. Walaupun niat kita sudah dari rumah, sudah dihitung. Tapi nilai ibadah sholat itu dihitung dari kita berwudu di tempat itu.
Kecuali kalau kita batal. Kalau batal kita berwudu lagi, nggak ada masalah. Karena memang batal, kita sudah berwudu. Demikian juga kita sholat di masjid, sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Yang pertama kan sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita datang, pertama kita sholat tahiyatul masjid. Kalau memang kita datang misalnya pada waktu sudah selesai azan zuhur, waktunya masih panjang, tahiyatul masjid dulu, sholat, kemudian qobliyah. Tapi kalau waktunya pendek sekali, digabung saja antara tahiyatul masjid dengan qobliyah. Cukup melaksanakan 2 rakaat. Niatnya yang penting, niatnya. Ini hal-hal yang kelihatannya remeh tetapi perlu ilmu. Makanya orang yang menjalankan agama ini berdasarkan ilmu, beda pahalanya dengan orang yang tidak berdasarkan ilmu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Makanya kita tidak pernah ada habisnya, belajar itu tidak ada habisnya. Walaupun bisa jadi orang yang menyampaikan itu kapasitasnya lebih rendah daripada kita kemampuannya, tapi pasti ada ilmu yang diambil dan ada keberkahan di situ karena kita bermajelis ilmu. Bermajelis ilmu itu sendiri sudah mempunyai nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melangkahkan kaki saja ke masjid itu sudah memberikan manfaat yang besar. Kemudian berikut saya baca satu hadis lagi dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala khalatil biqa haulal masjid fa arada banu salamah ayyan taqilu qurbal masjid fa balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala lakum balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Qalu na'am. Na'am ya Rasulullah aradna. Faqala bani Salamah diyarukum tuktab atharukum. Bapak yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan bahwa di Madinah itu ada kabilah namanya Banu Salamah atau Bani Salamah. Kalau sudah tulisannya Salamah berarti keturunan atau kabilah Salamah. Mereka kumpul di satu wilayah. Jadi di Madinah itu mereka kumpul di satu wilayah. Berdampingan. Dari tempat mereka itu cukup jauh, Masjid Nabawi itu cukup jauh. Mereka jalan kaki cukup jauh, tetapi mereka tidak pernah telat sholat berjamaah itu. Lalu mereka berkeinginan untuk pindah di samping masjid. Karena di situ ada tanah kosong, lahan yang kosong. Mau dibeli oleh mereka, oleh Banu Salamah ini, oleh kabilah ini. Rasulullah SAW mendengar hal itu, dipanggil Banu Salamah itu. Aku mendengar kalian mau pindah ke dekat masjid. Kemudian mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Apa alasan kalian? Mereka ingin agar mereka itu terjaga sholat jamaahnya. Padahal selama ini mereka sudah terjaga sholatnya. Mereka melangkahkan kaki ke masjid. Sudah terjaga sholatnya. Lalu Rasulullah mengatakan, diyarukum tuktabu atharukum. Jadi rumah kalian yang jauh itu, lalu kalian menjaga sholat, setiap langkah kalian itu dicatat oleh malaikat. Apakah kalian mau pindah ke dekat masjid? Lalu mereka mengatakan, ma yasurruna anna natahawwalna. Setelah itu kami tidak ingin lagi pindah ke masjid. Arti pindah ke dekat masjid. Mereka tidak beringin pindah. Kenapa? Karena berkurang nilai pahalanya. Kalau mereka jauh, kemudian bisa jalan kaki dari jarak yang jauh itu datang ke masjid, pahalanya lebih besar. Karena setiap langkah itu dihitung oleh malaikat. Yang satu untuk mengangkat derajat, yang satu untuk menghapus dosa-dosa. Nah, oleh karena itulah Bapak yang dirahmati Allah, tentu bagi kita
bagi kita yang memang mampu untuk datang ke masjid dari jarak yang jauh. Apalagi sekarang kadang-kadang motor, mobil itu nggak pengaruh. Kadang-kadang ada orang walaupun dekat belum tentu bisa ke masjid. Atau orang punya sepeda motor belum tentu bisa ke masjid. Karena apa? Ini bukan masalah sarana yang dipakai. Ini masalah hati kita dekat dengan masjid apa tidak. Kalau hati kita dekat masjid walaupun jauh, kita bisa datang ke masjid. Tapi kalau memang Bapak berniat dekat masjid, tinggal dekat masjid untuk menjaga sholat lima waktu, karena tahu kalau jauh itu sering telat, itu juga hal yang baik. Tapi yang jelas kalau dari jauh kita bisa, dari dekat kita bisa, lebih baik jauh karena nilai pahalanya besar. Langkah kaki aja dihitung. Mau masalahnya kalau pakai motor dihitung apa tidak? Putaran roda itu. Nggak dihitung ya, ya karena memang yang mungkin mestinya masjid ini tempat parkir jauh gitu, dari sana jalannya gitu. Karena memang Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah bagaimana dengan berkendaraan? Qala la, sudah. Kata Rasulullah begitu. Ya. Tapi yang jelas Bapak yang dirahmati Allah, di situ juga ada nilainya. Bapak, tadi seperti saya sampaikan, kadang orang itu walaupun punya motor, dia bisa ke masjid. Apalagi di zaman sekarang ini, apalagi di Bali ini. Di Bali ini kan tidak seperti di Jawa. Di Jawa itu lihat orang pada ke masjid, kita ikut ke masjid, apalagi di Ramadan. Kalau di Bali ini kita tidak semua orang begitu. Kita tinggal di lingkungan yang tidak banyak orang sholat, tapi kita bisa istiqomah ke masjid, itu merupakan satu kemuliaan. Dan kalau itu dipaksakan di awal-awal, kita paksakan, nanti akan merasakan nikmatnya berjamaah di masjid. Dan pahalanya besar, di masjid itu pasti pahalanya besar. Kalau kita sholat di rumah, paling sholatnya sholat itu saja, sholat duhur ya duhur saja, nggak ada tambahan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, nggak ada. Kenapa? Karena yang lainnya di rumah nggak ada sholat gitu, paling yang ada TV, yang ada bantal, yang ada apa, omelan istri kan gitu-gitu aja. Maaf pada ibu-ibunya. Terus kalau di masjid enggak ada ini baca Quran, yang ini sholat sunnah. Kita terbangun untuk ikut motivasi untuk melaksanakan ibadah, itu luar biasa. Saya kira ini Bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan sholat jamaah di masjid, dan seberat apapun waktu kita usahakan untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Dan mudah-mudahan kita terbina akhlak kita menjadi baik, menjadi hati kita juga menjadi semakin bersih, karena kita bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah, terutama di masjid. Saya kira ini selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Samsul. Alhamdulillah, ini penjelasan tentang menjaga sholat lima waktu, memiliki sholat ustawa, yaitu sholat asar maupun sholat subuh, dan nantinya akan mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin ada jemaah yang mau bertanya, silakan. Lagi puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon yang saya pahami, sholat kita secara bahasa adalah doa. Akhir-akhir ini kan sering ada pembahasan karena sholat secara lugas dimaknai bahasa doa, maka rangkaian dari ibadah sholat mulai dari takbir sampai salam itu adalah penuh dengan doa.
dan semuanya adalah doa kepada Allah. Maka ada yang berkesimpulan di luar setelah salam tidak diperlukan lagi doa. Apakah di kitab Riyadhus Shalihin juga dibahas tentang itu dan pendapat Islam. Yang kedua, sering kita mendengar himbauan dari para ustaz, sholat berjamaah itu dilarang mendahului imam. Apakah itu masuk dalam rukun sholat, Pak Ustaz? Larangan tersebut, karena kalau larangan yang saya maknai adalah ketika itu dilanggar menyebabkan batalnya sholat atau tidak sahnya sholat. Terkait dengan itu, apakah tidak sama dengan gerakan imam, lebih lambat dari gerakan imam, itu apakah juga membatalkan sholat? Misalnya pada sujud terakhir, karena dimaknai sujud terakhir adalah mustajab waktu untuk berdoa. Ketika imam tidak mengambil kesempatan itu, makmum mengambil, sehingga lebih lambat daripada berdirinya bangkitnya imam dari sujud. Yang terakhir, Pak Ustaz, keutamaan sholat jamaah adalah janji Allah untuk melipat gandakan pahala 27 derajat. Ini bukan kaitannya dengan jalan kaki atau naik kendaraan, Pak Ustaz. Perhitungan atau janji Allah tersebut, apakah hanya diberikan sepenuhnya kepada makmum yang dari awal takbiratul ihram dia sudah ikut, atau kategori makmum yang masbuk? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang makna sholat. Jadi dalam agama ini ada makna lugawi, ada makna syar'i. Dalam semua syariat. Seperti puasa misalnya, apa makna as-saum? As-saum bermakna al-imsak, menahan. Maka setiap kita melakukan ibadah selalu mengacu kepada makna lugawi, selalu mengacu. Walaupun dia sudah terbingkai dalam makna syar'i. Kalau saya contohkan puasa artinya menahan. Secara syar'i adalah menahan makan, minum, dan berhubungan dengan istri. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat beribadah kepada Allah. Itu makna syar'inya. Nah, di dalam melaksanakan makna syar'i ini, makna lugawinya harus terus menyertai. Apa itu menahan? Menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan, menahan dari berbicara kotor, menahan dari berbohong. Bahkan sampai kita berbuka pun menahan banyak berbuka. Kalau kita berbuka itu kan barokah. Dan dianjurkan untuk mendahulukan atau menyegerakan berbuka, bukan mendahulukan, menyegerakan. Tapi kalau kita tidak menahan, makan asal sikat saja, semuanya disikat, nanti apa? Tarawehnya pasti ngantuk. Sama halnya dengan kita sahur, tahan juga sahur itu. Coba apa kalau sahurnya banyak, pasti ngantuk nanti subuhnya. Atau kekenyangan sahurnya. Memang Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada barokah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tasahharu walau bijur'atin min ma. Sahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Itu sudah akan memberikan kekuatan. Di masalah yang dimakan, diminum itu tidak ada masalah karena iman itu sudah ada. Itu barokahnya itu. Justru kalau kita tidak menahan sahur 3 piring misalnya, nanti habis pasti begini. Ya subuh mungkin subuh, tapi setelah subuhnya jadi ngantuk gitu. Demikian juga sholat. Sholat itu maknanya doa. As-sholat bermakna al-doa. Maka rangkaian ibadah kita dalam sholat itu, walaupun makna sholat itu secara syar'i,
Salat itu apa namanya? Sesuatu gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dengan rukun dan syaratnya, kemudian ditutup dengan salam. Itu makna syar'inya. Tapi rangkaian ini tak lepas dari doa. Ini doa yang sudah apa istilahnya sudah dirangkai dalam satu amalan. Artinya nggak bebas berdoa Bapak Allahu Akbar, Allahumma gfirli warhamni, tidak bisa. Harus Al-Fatihah dulu, setelah itu semua ada aturannya. Tapi kalau setelah sholat, minta apa saja silakan. Setelah sholat kita diajarkan beristighfar, kemudian wirid, zikir, kemudian berdoa sebanyak-banyaknya silakan. Doa apa saja, asal jangan minta doa untuk putusnya silaturahmi. Ya Allah, hancurkanlah si A, ya Allah, musnahkanlah dagangannya, itu nggak boleh. Itu. Yang penting doa kebaikan dunia akhirat minta kepada Allah. Itu apa? Itu maksudnya di situ. Kemudian yang kedua, dilarang mendahului imam. Jadi tumakninah itu sebagian besar ulama mengatakan hukumnya termasuk rukun sholat. Yaitu tumakninah. Kita dilarang untuk mendahului imam atau melambatkan diri bersama imam. Dalam hadis dikatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk menyempurnakan makmum. Kalau ada yang masbuk sekalipun, imam sudah ruku, dia sudah dapat Al-Fatihah. Imam ruku, dia ikut ruku. Imam itu sudah menyempurnakan bacaan itu. Walaupun dia nggak dapat Al-Fatihah, nah, itu imam sudah menyempurnakan. Makanya karena imam menyempurnakan bacaan makmum itu harus diikuti. Nggak boleh mendahulukan. Kalau mendahului imam, itu jelas sekali dalilnya. Siapa yang mendahului imam nanti dia bangkit di akhirat dalam keadaan pala khimar. Jadi keledai, bala keledai. Itu keburukan yang disebutkan. Maka tidak boleh mendahului imam. Nah, tapi para ulama mengatakan apakah itu membatalkan sholat? Ulama beda pendapat. Kalau dia lakukan itu berulang-ulang bisa membatalkan sholat. Tapi sesekali mungkin kadang-kadang ada imam tuh Allah, tapi masih ruku. Sehingga makmum itu gini udah kadung dahulukan kan. Kalau hal yang semacam itu bisa dimaklumi. Gitu. Tapi kalau berulang-ulang dia gitu kan ada juga orang imamnya sudah selesai bacaan, dia tahu selesai bacaannya langsung ruku gitu kan. Padahal imam belum Allahu Akbar. Nah, itu yang dimaksud. Itu kalau berulang-ulang dia melakukan itu, maka termasuk membatalkan sholat. Makanya dikatakan orang yang ketika Rasulullah SAW pernah di masjid, kan ada orang ke masjid, dia sholatnya cepat. Dia datang kepada Rasulullah SAW mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu tuh belum sholat lagi dia. Datang lagi kepada Rasulullah SAW, mengucapkan salam, kemudian kata Rasulullah SAW, irji fasolli. Suruh sholat lagi, kamu belum sholat. Lalu dia mengatakan kali yang ketiga, ya Rasulullah, saya tidak tahu lebih dari itu, ajarkan saya. Para ulama menyebutkan dalam bab hadis itu, hadis ini dikatakan namanya hadis ar-rajul musi'u shalah. Orang yang merusak sholatnya. Jadi katakan merusak sholat. Jadi dimanapun kalau sudah tentang hadis itu pasti disebutkan rajulun musi'u shalah. Dia merusak sholatnya. Padahal dia belum tahu. Lalu dia diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Tidak ada tumakninah. Sholatnya asal sholat saja gitu. Nah, kita penting sholat itu mengikuti imam. Demikian juga kita kalau terlalu lama tidak boleh juga. Kalau kita mau lama sujud, jadi seorang imam pun jangan lama-lama. Ketika sholat sunnah terutama, kita sholat sendiri sujud di hadapan Allah, atau kita sudah sepakat untuk sholat lama. Seperti ada di beberapa tempat di Masjid Muhammad, di Masjid Al-Ghuraba itu qiyamul lail itu di 10 hari terakhir itu jam 3. Itu bahkan ada yang setengah 3, ada jam 2. Itu sholatnya lama. Memang sudah sepakat habis 1 juz, 2 juz. Rukuknya juga lama, sujudnya juga lama. Pada waktu itu tidak ada masalah. Tapi kalau sholat biasa begini, sholat orang pada umumnya kita lama, tidak boleh.
Imam pun tidak boleh lama-lama. Kan fitrah kita itu ingin cepat. Orang sholat tarawih aja agak lama sudah banyak yang batuk kan? Itu fitrah kita begitu. Ceramah aja agak lama, baca ayat apa aja diamini, amin gitu. Jadi sering begitu. Fitrah manusia ini memang ingin cepat. Makanya berbuka itu disuruh bersegera sesuai dengan fitrah manusia. Nah, itu diantaranya. Jadi jangan terlalu cepat mendahului imam dan jangan juga lama. Ikuti imam itu. Kecuali kalau imam itu ya nggak tumakninah. Kadang imam bisa Allahu Akbar. Apalagi sholat tarawih 7 menit itu ya kalau perlu jangan diikuti. Kemudian keutamaan sholat jamaah bagi makmum yang masbuk. Ya jelas beda. Pahalanya beda. Antara yang datang duluan dan datang belakangan. Maka semakin banyak jumlah jamaah itu semakin afdal dalam sholat berjamaah. Kadang-kadang di suatu masjid itu diundur sedikit. Kalau di Gontor itu Pak, itu azan dulu tapi sholat subuhnya lama sekali. Biar semua dulu bangun semua. Jadi nanti berjamaahnya banyak sekali. Tapi nggak sampai terbit matahari, lama memang waktunya lama. Itu sehingga nanti berjamaahnya banyak. Semakin banyak semakin bagus. Orang yang datang duluan itu lebih afdal, apalagi dia ikut takbiratul ihram dengan imam. Saya ingatkan Bapak yang dirahmati Allah, ada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ini hadisnya sahih. Dia mengatakan hadis ini hasan. Barang siapa yang sholat berjamaah di masjid bersama imam, dia mengetahui takbiratul ihram selama 40 hari. Selama 40 hari Pak, berturut-turut sholat 5 waktu ini. Maka dia akan dijaga dari 2 hal. Dijaga dari kemunafikan dan dijaga dari api neraka. Saya melihat ini mungkin jamaah tabligh itu kan ada khuruj 40 itu. Itu mungkin ngambilin dari hadis ini. Kalau kita di sana di Kalimantan itu ada pondok kita di situ. Ada pendidikan ulama zu'ama. Mereka sebelum dididik di luar pendidikan biasa, mereka di camp dulu selama 40 hari tidak boleh ada yang telat. Azan pun sudah di masjid bersama yang lainnya, tapi yang lainnya tidak seperti mereka, bukan pendidikan ulama kuliah-kuliah biasa saja, terserah mereka. Tapi untuk yang pendidikan ulama zu'ama ini selama 40 hari harus hadir sebelum azan, sehingga ketika imam takbiratul ihram tahu takbiratul ihramnya imam. Kalau orang tahu takbiratul ihramnya imam, Allahu Akbar dari awal sampai akhir selama 40 hari. Itu Bapak coba saja jaga itu, bisa enggak? Berat sekali Pak. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak sudah menjaga 20 hari, tiba-tiba subuhnya telat sekali, ngulang lagi dari awal. Itu kalau bisa terjaga dari takbiratul ula dalam hadis itu sampai mengakhiri sholat, maka dia akan terjaga dari dua hal, dari kemunafikan. Jadi sifat-sifat munafik itu akan hilang dari kita. Allah akan bimbing kita untuk senantiasa berada dalam ketaatan. Yang kedua dari api neraka. Nah, itu tentu aja nanti di akhirat. Ini saya kira Pak Haji, Pak Dokter. Ya. Saya kira Ustaz. Ada itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyinggung sholat tahiyatan dan mungkin seharian dan 30. Sedangkan sholat tahiyatan itu bisa didirikan setelah selesai sholat adzan. Bagaimana hukumnya dengan sholat Jumat? Iya. Maksudnya tahiyatul masjid? Ya, sholat biasa kan itu Bapak bilang tadi menyinggung bahwa sholat tahiyatul masjid dengan bisa digabung dengan Qobliyah. Bagaimana hukum dengan sholat Jumat? Sholat Jumat sebelum kita adzan kan tidak bisa kan kita sholat juga. Iya. Baik. Ya. Kalau di kita ini kan sholat Jumat yang azan sekali tidak ada masalah. Yang azan 2 kali itu
khotib itu sudah naik mimbar yang kedua kalinya, itu usahakan kita mendengar khotib untuk berkhutbah. Cuman memang kita di dalam azan 2 kali di Indonesia ini caranya agak beda. Kalau sholat di Mekah, saya juga pernah di Kuwait itu, Pak, di Kuwait itu sholat itu kalau Jumat azan 2 kali. Itu azan yang pertama itu jam 11, jam setengah 11. Itu azan pertama. Iya, kalau azan yang berikutnya yang kedua itu ya ketika khutbah Jumat itu. Termasuk di Mekah, Madinah kan juga begitu. Kalau kita azan 2 kali tapi bersamaan, itu yang ketiga, sehingga ketika khotib untuk azan yang kedua itu mau sholat tahiyatul masjid atau sholat berikutnya itu agak terganggu gitu. Tapi kalau Bapak khotib itu sedang berkhutbah baru datang, itu langsung sholat tahiyatul masjid. Bahkan dalam keadaan azan sekali, Pak. Jadi kalau Bapak sehari-hari kan datang ke sini ketika ada azan, jangan sholat dulu, tunggu azannya selesai. Tapi kalau pada waktu Jumat ada azan, sholat dulu. Karena nanti kita akan mendengarkan khutbah itu wajib hukumnya. Gitu. Sehingga sholat itu daripada mendengar azan. Oke, kalau azannya sekali misalnya, dia sudah azan, khotib sudah naik, itu khotib naik, ucapkan salam, duduk, terus azan. Pada waktu itu Bapak datang sholat tahiyatul masjid langsung. Jangan tunggu azannya selesai. Karena mendengar khutbah ini lebih afdal. Kalau menjawab azan itu hukumnya fardu kifayah. Bagaimana besar ulama, fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada yang menjawab ya sudah cukup. Nah, ini saya sampai di situ saya ini, Pak. Paham dari pertanyaan ini. Mungkin yang lain. Oke. Ada juga? Benar. Ibu mau tanya benar. Oh, oke. Terima kasih. Nanti bisa urus sampai dengan Bapak. Iya. Terima kasih penjelasan kita berdasarkan salat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menambah ilmu kepada kita sehingga kita menambah keimanan, tidak bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan para pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.